dari 4 macam tipe keluarga itu, keluarga yang mana kira-kira yang paling awak sukoi? Yang mana bu? Yang kampek, yang keluarga Nabi Ibrahim ya. Tapi Nabi Ibrahim 2 istrinya. Lain mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk seperti keluarga Nabi Ibrahim. Awak masuk surga, anak dan istri awak semuanya masuk ke dalam surga. Jangan sampai seperti keluarganya Fir'aun. Jangan sampai seperti keluarganya Nabi Nuh. Janganlah sampai seperti keluarga Abu Lahab. Kalau Abu Lahab, yalah kedua-duanya masuk neraka. Kalau keluarga Nabi Lut, laki-laki yang masuk surga. Kalau keluarga Fir'aun, istrinya yang masuk surga. Dan awak pilih tentunya, kalau kita masuk surga, kalau bisa hendaknya bergandengan tanganlah suami dan istri masuk ke dalam surga. Baik caranya tentu dengan menjadikan diri kita soleh, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, dan yang terutama adalah nikmat iman sehingga masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjaga dirimu dan menjaga keluargamu dari api neraka. Jadi di sini di dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita semua untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Nah, oleh sebab itu di subuh ini kita akan mencoba membahas tentang tipologi keluarga menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 4 tipe keluarga yang digambarkan oleh Allah. Di dalam yang pertama adalah dalam surat Al-Lahab, yaitu tipe yang pertama adalah tipe orang atau keluarga yang paling buruk, di mana suaminya adalah orang kafir, ahli bid'ah, dan istrinya juga termasuk orang yang kafir. Ini digambarkan orang yang demikian adalah seperti keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab itu bagaimana? Suaminya adalah orang yang tidak taat, orang yang sombong, orang yang kafir kepada Allah SWT, dan istrinya pun ikut-ikutan.
ikutan kafir kepada Allah, bahkan membantu suaminya untuk engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Abu Lahab itu masih pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Lahab tidak pernah terpikir di dalam dirinya kecuali hanya untuk menghancurkan atau menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, di sini kita lihat bahwasanya keluarga yang paling buruk itu adalah ketika suaminya termasuk orang yang kafir atau tidak mau menyembah Allah dan istrinya ikut membantu. Nah, sekarang ini apakah ada tipe orang yang seperti itu? Ternyata Bapak Ibu masih ada orang yang bertipe sama dengan keluarganya Abu Lahab. Suaminya sudah tidak sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan perintah Allah, istrinya ikut pula membantu. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan bahkan juga ikut maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga ketika suaminya selingkuh, istrinya juga balas selingkuh. Keduanya sama-sama selingkuh. Akhirnya mereka masuk neraka. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Kan tidak ada, Bu? Tidak ada ya. Kita masuk tipe keluarga yang kedua. Tipe keluarga yang kedua yang dinyatakan di dalam Al-Quran adalah tipe keluarga di mana suaminya adalah orang soleh, tetapi istrinya orang durhaka. Suaminya taat kepada Allah, istrinya adalah orang yang bid'ah. Ya, contohnya adalah keluarga Nabi Nuh alaihissalam dan keluarga Nabi Lut alaihissalam. Nabi Nuh dan Nabi Lut walaupun mereka adalah seorang Rasul Allah, seorang Nabi, tetapi istrinya tidak mau ikut kepadanya, malah engkar kepada suaminya tersebut. Nah, ketika Nabi Nuh sampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, hendaklah kamu naik ke atas kapalku ini, karena sebentar lagi banjir akan datang." Apa kata istrinya? Istrinya lalu mengambil kedua tangannya, ditutup telinganya, atau diambil kain ditutup mukanya. Jadi ketika suaminya mengajak untuk berbuat baik, tetapi dia tetap tidak mau berbuat baik. Diajak dari suaminya, "Yuk Bu, kita sholat ke masjid, kita banyak-banyak bersedekah, berpuasa." Tunggulah dulu, tunggu sebentar dulu, atau macam-macam jawapannya. Tidak mau dia mengikuti suaminya. Nah, kalau ada orang yang serupa itu, berarti inyo masih seketurunan dengan istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut. Bahkan Nabi Lut, istrinya itu lebih parah lagi. Kerjaannya adalah sama dengan germo. Karena di zaman Nabi Lut alaihissalam, pada waktu itu sudah ada LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transseksual. Nah, pada waktu Nabi Lut kedatangan dua orang malaikat yang menyamar jadi manusia dengan wajah yang tampan. Lalu istrinya datang untuk menjual kepada para lelaki hidung belang. Lelaki dijual kepada laki-laki. Begitu parahnya di zaman Nabi Lut. Walaupun suaminya adalah seorang Rasul dan seorang Nabi, tetapi istrinya tetap tidak mau ikut kepadanya. Maka kedua istrinya itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mudah-mudahan tak ada risiko yang seperti itu.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tipe keluarga di mana suaminya yang kafir tetapi istrinya soleh. Itu di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11. Allah ceritakan siapa itu, yaitu Fir'aun. Fir'aun walaupun dia adalah yang maha kafir dia. Kenapa? Karena dia sendiri yang menganggap dirinya Tuhan. Orang-orang disuruh menyembah kepadanya, tetapi istrinya termasuk orang yang beriman. Nama istrinya itu adalah Asyah. Apa doa Asyah? Ya Allah, jadikanlah sebuah rumah untukku di surga dan jauhkanlah aku dari siksaan atau ancaman Fir'aun. Lalu di dalam mimpinya Asyah diperlihatkan oleh Allah, dia mendapatkan surga, mendapatkan rumah di surga. Walaupun suaminya kafir, suaminya tidak termasuk orang yang beriman, tetapi karena di dalam hatinya dia beriman hanya kepada Rabbi Musa, kepada Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin istrinya itu masuk ke dalam surga. Jadi ibu, kalau ada pun suami awak nak muhnya solat, nak muhnya puasa, biarlah awak tetap dia solat, tetap dia puasa. Karena nanti kita di akhirat nanti tidak bisa dia menolong kita. Kalau istri kita atau suami kita kafir kepada Allah, tetapi kita tidak kafir, kita tetap beriman kepada Allah, niscaya kita bisa selamat dari azab neraka. Nah, itu contohnya yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, tipe keluarga yang keempat adalah tipe istrinya soleh, suaminya soleh, istrinya solehah, dan anaknya pun termasuk orang-orang yang soleh. Siapa yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam punya istri 2 orang, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Punya anak dari Siti Sarah, punya anak yaitu Ishak, dan dari Ismail dari Hajar punya anak namanya Ismail. Kedua-dua anaknya itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Nah, itu contoh keluarga yang baik. Jadi kalau kita ingin terhindar dari api neraka, menjaga diri kita dari api neraka, maka hendaknya kita menjadikan diri kita menjadi orang yang soleh dan menjadikan keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, anak-anak dan istri kita. Jadi Bapak Ibu, dari 4 macam tipe keluarga itu, keluarga yang mana kira-kira yang paling awak sukai? Yang mana bu? Yang kampek, yang keluarga Nabi Ibrahim ya. Tapi Nabi Ibrahim 2 isteri yang lain tak? Apa kok galak ibu? Memilih katanya yang pilih nomor rampek, tapi nomor rampek 2 isteri yang lain tak wah, dia kata jangan apa-apa. Lain tak apa. Ibu-ibu ngecen tak ada, karena meniru Nabi Ibrahim. Kalau lagi soleh keseduakan tak apa. Kalau lagi calon penghuni surga semuanya tak apa-apa. Tapi kalau akan membawa awak ke neraka loh, ya taklah, tak usahlah. Tapi kalau ingin memasukkan kita ke dalam surga, 2 istrinya kan tak apa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua termasuk seperti keluarga Nabi Ibrahim. Awak masuk surga, anak dan istri awak semuanya masuk ke dalam surga. Jangan sampai seperti keluarganya Fir'aun. Jangan sampai seperti keluarganya Nabi Nuh. Janganlah sampai seperti keluarga Abu Lahab.
Kalau Abu Lahab, yalah kedua-duanya masuk neraka. Kalau keluarga Nabi Lut, laki-laki yang masuk surga. Kalau keluarga Fir'aun, istrinya yang masuk surga. Dan apabila tentunya kalau kita masuk surga, kalau bisa hendaknya bergandengan tanganlah suami dan istri masuk ke dalam surga. Baik caranya tentu dengan menjadikan diri kita soleh, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita subuh ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.